kembali lagi bersama saya Bapak Ibu Muhammad Ihsan. Kali ini saya akan membedah lagi kolom kedua dari bisnis model kanvas ya. Setelah kita di video sebelumnya kita bahas itu customer segment, kali ini kita ke tengah itu value proposition. Nah, value proposition ini sebenarnya singkatnya adalah jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh customer segment Anda gitu. Jadi Anda harus menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan mereka. Nah, seperti yang kita contohkan di video sebelumnya, ya. Di Ana, ini dia membuka butik batik. Dan Bayu adalah grosir batik. Nah, benda yang dijual itu sama-sama batik, Bapak Ibu pengusaha. Nah, tapi apa sebenarnya yang dicari oleh para customer segment yang ada di butik batik ini? Nah, itu berbeda pula dengan apa yang dicari oleh customer segment di grosir batik ini. Padahal mereka sama-sama membeli batik, ya, kebutuhannya dan ciri-ciri mereka ini berbeda karena datang dari segmen yang berbeda. Nah, apa yang harus diberi adalah apa yang mereka butuhkan. Gitu. Jadi value kita nggak boleh lari dari apa yang diminta. Jadi segmen kita seperti ini, value proposition kita pun harus mengikuti apa yang mereka butuhkan. Gitu. Mengapa ketika seorang dari kelas kalangan menengah atas membutuhkan batik, mereka datang ke sini, bukan ke sini. Mereka datang ke butik batik, bukan ke grosir batik. Dan mengapa pula ketika orang dari golongan kelas menengah bawah membutuhkan batik, bukan datang ke sini, tapi datangnya ke grosir batik. Nah, padahal mereka sama-sama memerlukan tadi kan, sama-sama memerlukan batik, tapi kebutuhannya berbeda. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya oleh para segmen di sini, segmen kelas A di sini, ya, mereka sebenarnya membutuhkan itu adalah sesuatu yang mode, barangnya bagus, modenya oke, mode, jadi sesuatu yang menampilkan citra dirinya, gitu. Terus bahannya nyaman. Jadi dipakai mungkin nggak keringetan, enak. Kemudian bahannya bagus, nyaman, penampilan. Jadi penampilannya menarik. Pulangnya orang penampilan menarik. Karena ingat, orang-orang yang ada di customer segment ini itu mereka orang-orang kelas atas, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat. Jadi menggunakan barang batik yang harus menampilkan, oh dia ini siapa gitu, menampilkan citra dirinya. Ya, karena itulah yang dicari para pembeli customer di customer segment di butik batik tadi. Nah, sementara orang-orang yang datang ke grosir batik ini itu berbeda lagi ciri-cirinya. Jadi mereka datang itu yang paling penting bagi mereka di sini adalah apa? Karena mereka golongan kelas menengah ke bawah, yang paling penting itu murah. Ini nggak ada lagi jawaban lain, yang penting itu murah. Ya, jadi mode nggak terlalu update tuh nggak apa-apa, yang penting batik, yang penting bisa dipakai. Nah, bahannya juga nggak penting yang bagus-bagus banget, yang penting seragam. Jadi mereka datang sekali lagi karena murah, berbeda dengan orang-orang yang ada di sini. Nah, kalau mereka datang ke sini, ke butik batik karena itu penampilan, karena citra dirinya mereka itu orang-orang elit. Nah, orang-orang yang datang ke sini berbeda lagi. Yang penting murah. Yang penting saya bisa bikin seragam batik untuk di belasan kampung saya. Mungkin ibu-ibu pengajian di kampung saya mau kemana, mereka bisa bikin seragam batik untuk kelompoknya mereka. Jadi nggak perlulah yang mencitra-citrakan diri mereka gitu. Nggak perlu yang harus bagus-bagus banget, yang penting murah, yang penting bisa dipakai. Nah, sedangkan yang di sini
orang-orang penting ini kalau bisa barangnya limited edition ya. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin bukan batik ya contohnya, tapi ada istilahnya baju kebaya Nagita ya, orang-orang seperti itu. Terus misalnya Pak Presiden Jokowi ya sempat menggunakan jaket yang kemudian viral, itu karena apa yang dipakai oleh mereka ya itu jadi sesuatu citra gitu. Makanya mereka membeli barang itu, orang-orang terkenal itu nggak sembarang, nggak mungkin mereka beli sembarangan baju gitu. Berbeda dengan yang di sini, yang ini murah, yang di sini gaya. Bendanya sama batik, tapi yang ditampilkan value yang mereka inginkan itu berbeda. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang penting mode, oke, nyaman. Di sini asalkan murah, bukan jadi masalah gitu. Nah, yang satu lagi untuk estetika, yang satu lagi penting kembali lagi murah. Kalau bisa murah itu bagus ya, alhamdulillah. Tapi ya pada kontraknya ya sesuatu yang murah-murahan banget itu ya pada umumnya biasanya kurang bagus lah ya. Seperti itu. Barang mahal itu insya Allah ya biasanya udah terbukti bagus dan tahan lama lah. Bahannya oke, jahitannya mungkin oke. Seperti itu. Nah pertanyaannya adalah Anda di sini, bisnis Anda ini untuk siapa? Nah makanya saya bilang tadi di BMC ini semuanya adalah saling berkaitan Bapak Ibu. Nah karena customer segmentnya Bapak Ibu itu siapa? Nah maka value proposition ini adalah jawaban dari kebutuhan mereka. Nah ini dua hal ini, dua kolom ini, customer segment dan value proposition ini akan sangat menentukan kemana arah bisnis Bapak Ibu. Kolom-kolom berikutnya ini Bapak Ibu harus dapat jawaban-jawabannya itu saling berentetan dari dua kolom utama ini gitu. Karena ini bisnis model kanvas ini adalah suatu flow, suatu aliran, jadi nggak bisa jawaban nanti nggak berkesinambungan gitu. Misalkan produk Bapak Ibu value-nya adalah estetika, kecantikan, nyaman, citra yang seperti golongan-golongan elit di sini. Nah itu ketika Bapak Ibu ganti value-nya itu berubah lagi, value proposition-nya pun berubah karena customer tidak sesuai dengan customer segment-nya ya. Seperti itu. Bayangkan orang yang kesini itu kebutuhannya lebih kepada mode, kan udah kita bahas tadi. Nah jadi sebelum kita lanjut ke kolom berikutnya, channel, nah ini harus settle dulu. Bapak Ibu udah harus selesai mengisi ini dulu. Sama ketika Bapak Ibu mau mengisi ini, customer segmentnya udah terisi dulu, baru kita bisa lanjut ke kolom-kolom berikutnya gitu. Karena semuanya ini proses Bapak Ibu, semua ini proses, semuanya terkait. Jadi nggak ada yang berbeda-beda, nggak mau bisa aja saya mau ngisi value proposition dulu, baru nanti yang customer segment, nggak bisa, dia satu aliran gitu. Nah dan semuanya dipengaruhi kedua yang tadi. Ingat lagi kalau bisnis itu adalah simpelnya, saya bilang di video sebelumnya, gimana value Bapak Ibu bisa dihantarkan, dikirimkan ke customer segment itu customer segment Bapak Ibu. Value Bapak Ibu, produk Bapak Ibu bisa sampai menjawab solusi di customer segment ini. Nah itu adalah sesimpel-simpelnya bisnis tadi, itu yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Nah, jadi walaupun produknya sama-sama batik, tapi value-nya berbeda dan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.